imitasi. Gabriel Tarde pernah mengatakan bahwa manusia itu memang cenderung meniru perilaku orang lain. Contoh nyata dari teori ini kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya seorang anak yang meniru gaya bicara orang tuanya, atau seorang remaja yang meniru gaya fashion seorang idolanya. Tapi imitasi itu ada dampak positif sama negatifnya. Dampak positifnya itu seperti meniru kebiasaan baiknya. Contohnya jujur, disiplin, dan sopan santun. Dan dampak negatifnya itu meniru perilaku buruknya seperti merokok, pergaulan bebas, dan kekerasan. Dengan memahami teori ini, kita dapat memilah-milih perilaku mana yang pantas untuk ditiru dan mana yang tidak pantas untuk ditiru. Selanjutnya ada teori identifikasi. Nah, di teori identifikasi ini, seseorang tuh tidak hanya meniru, tetapi juga merasa menjadi bagian dari sosok yang dikaguminya tersebut. Menurut Kenneth Burke, ada 3 jenis identifikasi. Yang pertama, ada identifikasi materi. Berdasarkan kesamaan kepemilikan, misalnya seseorang memakai merek pakaian, baju yang sama dengan orang yang dikaguminya. Yang kedua, ada identifikasi idealistis. Berdasarkan nilai atau keyakinan, misalnya menjadi bagian dari suatu komunitas yang memiliki visi yang sama. Yang ketiga, ada identifikasi formal. Berdasarkan keterlibatan yang sama, misalnya sama-sama mengikuti organisasi tertentu. Identifikasi itu lebih mendalam dari teori sebelumnya, yaitu imitasi, karena dengan adanya proses ini kepribadian seseorang bisa berubah. Selanjutnya yaitu teori belajar sosial. Albert Bandura mengembangkan teori belajar sosial yang menyatakan bahwa manusia belajar dari lingkungan sekitarnya melalui observasi dan juga modeling. Ada 4 faktor utama dari teori ini. Yang pertama ada perhatian atau attention, yaitu seseorang harus memperhatikan perilaku orang lain terlebih dahulu. Lalu yang kedua retensi atau retention, setelah melihat ia harus mampu mengingat perilaku tersebut. Lalu yang ketiga ada reproduksi atau reproduction, kemudian ia mencoba untuk melakukan atau meniru perilaku tersebut. Lalu yang terakhir ada motivasi atau motivation, jika ada penghargaan atau hukuman, seseorang akan semakin termotivasi untuk meniru atau menghindari perilaku tersebut. Contoh nyatanya, anak-anak yang menonton kartun superhero bisa terdorong untuk meniru aksi kepahlawanan, dan seseorang yang melihat teman yang mendapat penghargaan karena rajin belajar mungkin akan ikut menjadi lebih rajin. Teori ini menjelaskan mengapa media dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Kesimpulannya, ketiga teori ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang belajar dari lingkungan sekitarnya. Yang pertama ada teori imitasi yang menjelaskan bahwa manusia cenderung meniru perilaku orang lain. Lalu yang kedua ada teori identifikasi yang menjelaskan bahwa seseorang bisa menyerap kepribadian orang lain yang dikaguminya. Lalu yang ketiga ada teori belajar sosial yang menjelaskan bahwa seseorang bisa belajar hanya dengan mengamati perilaku orang lain. Dari sini kita bisa memahami bahwa media, lingkungan, dan interaksi sosial sangat memainkan peran besar dalam membentuk perilaku manusia. Bunga mekar tumbuh berseri, mekar indah di taman sehati. Ilmu komunikasi harus dipahami agar tidak digosting lagi.